ada beberapa momen-momen pertemuan keluarga aku sampai nggak mau untuk ketemu dengan keluarga karena aku mikir aduh nanti kalau gue datang ke situ ntar gue ditanyain lagi, ntar gue disindir lagi. Orex, obrolan receh kita semua. Oke, seneng banget malam ini kita live lagi. Ini udah kali ini ke-6, mantap. ke-6. Iya. Dan ini Kak Afina kebetulan yang waktu itu request topiknya tentang menyikapi toxic family. Jadi kita undang Kak Afina untuk ikut ngobrol juga di sini. Yes, betul. Gitu. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu nih sama Kak Afina nih. Kenapa sih tiba-tiba kepikiran menyikapi toxic family? Ada apa dengan dirimu, dengan keluargamu yang mungkin ada yang toksik? Pastilah gitu. Aku sendiri pun juga bisa jadi toksik kan buat orang lain gitu. Hanya Bisa. memang udah banyak aja di sekitarku yang seperti itu. Sedangkan aduh, namanya keluarga kan kita nggak bisa kabur ya. Kalau teman kita bisa tinggalin gitu aja. Keluarga gimana? Gitu. Iya, jadi di sekitarku dan di sekitar yang lain pasti punya lah ya family member yang toxic gitu loh, entah abusive verbal atau apa ya persaingan yang nggak sehat dan lain sebagainya gitu. Aku ngeliat fenomena ini banyak banget dan aku sendiri pun juga kena gitu. Ini kalau pengalaman pribadiku ya. Itu jadi tahun lalu aku itu baru kehilangan anak. Oke. Gitu. Nah, namanya kehilangan anak itu kan sangat nggak tergambar ya dukanya kayak apa, rasanya kayak gimana. Gitu. Betul. Ada beberapa anggota keluarga yang support gitu loh, dengan ngasih semangat dan lain sebagainya gitu, dengan dia ada di sisiku tanpa dia ngucapin banyak kalimat gitu loh, tapi dia cukup ada aja gitu. Bentuk supportnya kayak gitu itu udah cukup ya. Tapi ada juga yang kok bisa sih gitu, kok begini, kok begitu gitu, pasti kamu kurang ini ya, kamu kurang itu ya. Itu banyak banget yang kayak gitu. Bahkan berbulan-bulan setelah aku kehilangan anak pun masih gitu. Sampai ada beberapa momen-momen pertemuan keluarga aku sampai nggak mau untuk ketemu dengan keluarga karena aku mikir aduh nanti kalau gue datang ke situ ntar gue ditanyain lagi, ntar gue disindir lagi soal anak gue yang meninggal ini gitu. Karena memang pada kenyataannya itu beneran kejadian. Oke. Ya kira-kira apa contoh kalimat yang kira-kira toksik di dalam keluarga yang bikin Kak Afina itu sedikit keganggu terhadap dukanya Kak Afina ini kehilangan anak? Maaf ya Kak Afina. Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Ini buat share aja ya berdasarkan pengalaman pribadiku ya. Beberapa kalimat kayak contoh simpelnya kayak awalnya dimulai dengan kok bisa gitu, dokter bilang apa gitu. Ya kalau dokter menyatakan anakku kena sudden infant death syndrome, SIDS, ya kan. Itu kenapa gitu? Ya aku nggak tahu gitu. Kok nggak nyari tahu gitu? Ya masa aku harus autopsi anakku, kan nggak mungkin gitu. Oh mungkin kamu kurang deket kali sama Allah. ada yang seperti itu, ada yang ini kamu tidur kali pas anaknya nangis, jadi anaknya nangis terus kamu nggak denger terus jadinya meninggal. Ada yang begitu. Gitu. Yang jangan-jangan pas tidur anaknya kamu tengkurepin ya, jadinya dia nggak bisa nafas ya, dia udah nangis-nangis tapi kamunya nggak denger ya. Ya oke. Itu kan pas kejadian duka itu ya. Tapi sebelum-sebelumnya apakah tipe yang ngomongin itu tadi segala macam memang dari dulu memang suka begitu? Iya. Memang sudah toksik dari dulu atau bagaimana gitu? Kalau dari dulunya itu
aku rasa udah begitu ya, kayak dari awal nikah gitu. Gimana? Udah isi belum? Udah isi belum? Si ini aja abis nikah langsung hamil. Si ini abis nikah langsung hamil. Kok kamu belum isi-isi sih? Dari contoh kayak gitu aja. Iya, Ini iya, orang yang contoh. sama nih. Iya, Hmm, iya. hmm, Tuh. Oke. oke. Nah, kemudian setelah berarti memang udah tahu itu orang kayak begitu gitu ya. Akhirnya jadi malas ketemu keluarga gitu. Tapi saat kalau misalnya memang harus gitu kan acara keluarga dan kita harus hadir gitu, Mm-mm. Heeh. itu apa? Kak Vina menggunakan apa? Mungkin ada tips dan trik yang bisa di-share. Kalau aku sih begini gitu. Kalau di aku ya, sebelum ke acara keluarga itu, aku bikin perjanjian sama suami. Jadi Oke. nanti kalau ketemu sama si orang ini gitu, kalau Hmm. dia nanti bikin apa ya, ngucapin hal-hal yang bikin aku nggak nyaman, aku langsung pergi. Aku akan bilang sama kamu, entah aku masuk ke mobil lah, atau aku nyingkir kemana lah, atau aku di kamar mandi kayak, atau aku kemana, ngunci diri di kamar gitu. Ya udah, Oke. kamu yang handle semuanya. Jadi lebih kompromi sama pasangan ya. Betul. Ya, karena aku merasa support system aku untuk ngadepin keluarga yang toksik ini cuma dia. Ya pastinya Tuh. pasangan di sebelah kita sih memang. Betul. Tapi dari sisi suaminya Kak Vina, apakah ada obrolan sebelumnya bahwa ada keluargaku yang mungkin sedikit akan menyinggung atau toksik sebelumnya, mohon kamu dingertiin aja, atau ada nggak omongan-omongan kayak gitu misalnya? Contoh misalnya kayak gitu. Sebelum nikah nggak ada. Oke. Jadi baik dari aku ngomong ke suamiku bahwa ini ada loh mungkin Pak De Bude, Kak Eyang, atau Om Tante, atau sepupu gitu yang seperti ini. Enggak, dia pun juga seperti itu. Enggak gitu. Tapi pada perjalanannya ternyata aku menemukan beberapa hal yang bikin aku nggak nyaman dengan beberapa anggota keluarganya dia juga begitu menemukan hal-hal yang nggak nyaman di anggota keluargaku. Ya akhirnya kita ngobrol di situ. Gitu, Kak. Oke. Tapi untungnya punya pasangan ini ya, saling support, Betul, mengerti, memahami. Kan ada juga kadang-kadang pasangan yang udahlah kamu gitu aja dipikirin deh. Ada juga yang kayak gitu kan. Gitu juga ada. Akhirnya kita udah nggak nyaman, makin nggak nyaman. Bener. Makin insecure. Betul. Ada juga kan yang kayak gitu. Ini untungnya ya. pasangan Kak Vina nih oke banget. Makanya Kak Vina pingin membahas tentang itu ya. Karena itu sampai detik ini masih kejadian di aku, Mbak Kea, Kak Sony. Bahkan gitu. setelah aku punya anak lagi aja, itu Ya. masih tuh, selamat ya udah punya anak, ya kan? Selamat, sorry anakku. Selamat Gak ya apa-apa. udah punya baby. Dijaga ya, jangan sampai kejadian kayak kemarin lagi. Aduh. Ya itu Allah. kalimat yang gak pengen banget didengar sih sebenarnya. Beneran. Aku paham sih. Demi Allah itu kejadian di aku. Oke. Oh, jadi memang dia kayaknya udah basicnya karakternya begitu ya, yang suka nyinyir ya. Betul. Gitu tapi ya. Atau memang kita nggak bisa tipenya tinggalin dia kan, karena itu kan keluarga. Ya atau iya. memang tipenya ke Kak Avina pengennya nyerang terus mungkin, atau bisa jadi ke orang lain yang Enggak, dia ke semuanya. Emang dia begitu. Mungkin jalannya emang udah harus begitu. Toh akhirnya sekarang new baby, nggak lama kan dari situ, berapa lama Kak 1 jedanya? tahun. Nah, setahun udah dapet new bayi lagi, lucu banget, sehat, iya kan sekarang ya? Alhamdulillah. Gitu. Ya, alhamdulillah gitu. Karena mungkin karena kesabaran kali ya. Tapi ya gitu sih. Mungkin teman-teman di sini ada nggak sih yang sangat apa ya, ganggu banget sampai akhirnya membuat kita sampai depresi, sampai aduh males banget, atau mungkin akhirnya sampai diajak ribut beneran. Iya, atau mungkin juga bisa gitu. jadi malas ketemu sama keluarga tersebut gitu, karena saking toksiknya gitu, Mam. Gitu. Ya, cuman kalau misalnya kayak ada, lagi hari raya kan lu susah menghindar. Gimana mau nggak ketemu? Betul. Iya kan, Kalau maunya sih juga emang nggak ketemu. Betul. Nah. Iya. Nah, tapi sekarang terhadap keluarga itu yang sifatnya toksik ini terhadap kita, itu
hubungannya kayak gimana. Terus udah gitu, frekuensi kalau ketemunya tuh biasanya pas kapan? Pas acara keluarga doang atau memang biasanya suka ketemu gitu? Iya pasti kalau lagi ada acara keluarga aja sih. Ya kan udah tahu dia toksik, ya ngapain disamperin? Kalau aku kan gitu. Iya benar. Kali aja dia tipe itu apa? Tante atau sepupu atau apa? Itu jatuhnya kayak apa ya? Kayak bude. Oh tante ya berarti ya. Tante ya. Bude itu tante kan bener nih. Ada kayak eyang juga yang seperti itu. Sepertinya beliau ini harus belajar dengan Mami Kea deh. Harus. Apaan sih? Coba bikin training, Mbak. Ya, no, jangan. Tahu caranya gimana menghargai orang ya kan? Bisa aja. Gitu. Betul. Wah, aduh, aku pun punya juga toxic person di family. Iya, sama. Tapi ya alhamdulillah sih. Iyalah, semua orang pasti punya lah. Tinggal tingkatnya aja kan. Tingkat toksiknya seberapa tingkat banyak. Persentase toksiknya itu segimana emang beda-beda sih. Gitu. Itu. Ada yang rese banget, ada yang paling cuman sesekali doang dia ngecengin atau apa ya, verbal abusive, nggak tahu deh nyebutnya apa ya. Ya tergantung persentasenya sih gitu. Verbal abuse kan kalau iya, kayak gitu. Nyinyir itu kan sebenarnya bagian dari verbal abuse juga kan Kak, nggak perlu sampai ngata-ngatain, tapi ya manipulatif kayak apa ya, ngomongin. Pasti toksik tuh pasti manipulatif sih pasti. Iya, betul. Iya, dan apa kalau misalnya yang tadi kan ini kebetulan budenya, terus ada yang eyang juga gitu kan. Mungkin itu kita terbatas ketemunya saat hari raya atau mungkin arisan keluarga, mungkin yang biasa punya arisan. Pokoknya event-event tertentu lah gitu ya. Tapi kebayang nggak sih lo kalau misalnya si toxic family itu adalah mungkin adik kita, mungkin kakak, ya kan? Atau mungkin sepupu yang memang deket sama pasangan, jadi sering sekali ke rumah gitu. Itu kan wow, jangan sampai kitanya yang jadi kalah mental ya. Gitu. Karena kan diam, makanya sebenarnya peran pasangan penting banget sih buat support kita gitu. Jadi kitanya lebih kuat mental menghadapi itu gitu kan. Kalau tadi kan Kak Vina solusi akhirnya kan menyikapinya dengan ya agak males ya, itu pasti itu perasaan, bukan menyikapi ya, tapi menyikapinya adalah dengan berdiskusi janjian dulu sama pasangannya sebelum menuju ke tempat tersebut. Sebelum pertemuan gitu ya, nanti begini ya, kalau aku bete aku nanti begini ya, kayak gitu. Itu salah satu solusi juga tuh, mungkin bisa bisa dilakukan juga sama teman-teman di sini gitu. Mam, mungkin tapi benar juga sih. Jadi untungnya bagusnya ya Mam ya, suami dari Kak Afina ini selalu berada di sisinya Kak Afina tuh Mam, karena memang itu yang terpenting sih. Jadi ketika ada keluarga dari suami gitu yang memang toksik, kalau misalnya suaminya nggak berada di sisi kita sebagai istri gitu, itu agak repot juga. Jadi posisinya Kak Afina kan sendiri pasti. Nah tapi kalau misalnya posisinya suaminya Kak Afina tuh ada di Kak Afina gitu, artinya paling nggak akan selalu ada keamanan dan kenyamanan dari suaminya Kak Afina. Nah itu bagusnya, maksudku gitu sih. Jadi mau ada setoksik apapun keluarga, berapa orang jumlahnya pun gitu, tetap selalu ada yang ngademin gitu, suaminya Kak Afina gitu. Nah itu hebat, itu hebat. Iya, alhamdulillah ya, dapat pasangan yang support banget gitu.
sampai kau salah jalan.